Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video pembelajaran ini ditargetkan untuk siswa SMA kelas 10 dan sederajat. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama adalah mampu menjelaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan kedudukan serta kependudukan warga negara dengan tepat. Yang ketiga, mampu menjelaskan kemerdekaan beragama di Indonesia dengan tepat. Dan yang keempat adalah mampu menjelaskan sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dengan tepat. Berikut ini adalah peta konsep yang ada di dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kita akan membahas kedudukan serta kependudukan warga negara. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kemerdekaan beragama di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan membahas sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sekarang kita akan masuk kepada subbab pertama pada video pembelajaran kali ini. Pada subbab pertama ini, kita akan membahas mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kamu harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Ayo, kita melihat ke dalam isi materinya. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan lainnya. Pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah penting karena mengubah pandangan dunia tentang wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan beragam. Sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda, batas laut teritorial internasional hanya diakui sejauh 3 mil laut dari garis pantai. Namun, Deklarasi Juanda secara tegas menyatakan bahwa yang pertama, semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia adalah bagian integral dari wilayah daratan Indonesia. Lalu yang kedua, batas laut 12 mil akan diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena wilayahnya itu berkembang dan juga bertambah luas karena adanya Deklarasi Juanda ini. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu, wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3 zona, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan juga laut bebas. Untuk informasi ketiga wilayah laut ini akan dijelaskan di slide berikutnya untuk lebih detailnya. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Lalu, yang kedua adalah zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalamannya kurang lebih adalah 150 meter dan juga ada landas kontinen itu diukur juga dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Lalu, yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini juga, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Setelah kita membahas wilayah laut Indonesia,
Lalu bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Di sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Selanjutnya adalah batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra India dan perairan negara India. Di sebelah barat ini tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini ini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur juga yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat atau Fly dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Lalu selanjutnya adalah batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Di sebelah selatan ini Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste, perairan Australia, dan juga Samudra Hindia. Timor Leste juga adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi sebuah negara sendiri pada tahun 1999. Dahulunya wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Lalu untuk Australia berbatasan dengan perairannya. Nah, selanjutnya ini masuk ke subbab 2, yaitu kita akan membahas mengenai kedudukan serta kependudukan warga negara. Nah, di ini juga diatur dalam Pancasila sila ke-4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, salah satu syarat berdirinya negara adalah rakyat. Karena tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Nah, menurut kalian nih, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan juga warga negara? Ayo, mari kita lanjut untuk memperdalami materi ini. Nah, jadi penduduk dan bukan penduduk. Jadi penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Jadi hanya singgah sebentar saja atau ingin bertamasya di wilayah tersebut, itu bisa dibilang bukan penduduk. Sementara kalau penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam satu negara dan mereka sudah menjadi keluarga negaraan situ, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas warga negara dan bukan warga negara. Tadi penduduk dan bukan penduduk, sekarang warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Di sini kalau misalkan warga negara ini sudah secara hukum itu sudah sah bahwa dia adalah anggota dari suatu negara tersebut. Sedangkan kalau bukan warga negara adalah disebut orang asing atau warga negara asing yang mungkin datang ke negara tersebut untuk keperluan-keperluan tertentu dan dia bukan disebut sebagai warga negara di suatu negara tersebut, gitu. Oke, nah sementara kalau rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peran penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat ini juga yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya kita akan membahas asas-asas kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ini adalah asas ius sanguinis atau asas keturunan. Nah, asas keturunan ini yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Nah, misalnya nih, seorang dilahirkan di negara A
sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Itu. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak itu selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, gitu, tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Misalkan anak itu lahir di Belanda, padahal dia orang Indonesia, ya pasti anak itu nanti ngikut warga negara Indonesia. Tuh, kurang lebih, teman-teman. Nah, lanjut adalah asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Nah, pada asas ius soli ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, kalau ini berdasarkan tempat kelahirannya. Kalau tadi orang tua, ini tempat kelahiran. Misalnya seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B karena dia dilahirkan di tempat tersebut, di negara B tersebut. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya, gitu. Nah, selanjutnya lagi ada asas kewarganegaraan tunggal. Nah, jadi asas kewarganegaraan tunggal itu yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Nah, sementara selanjutnya, kalau asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Itu. Jadi kalau misalkan yang ganda ini bisa aja dia mempunyai warga negaraan setengahnya, misalnya Indonesia setengah Belanda, cuman dia di kedua negara tersebut tetap termasuk juga pada warga negaranya, tapi tetap diatur dalam undang-undang, gitu. Nah, syarat menjadi warga negara Indonesia itu dibagi menjadi dua, ya teman-teman. Yang pertama itu naturalisasi biasa dan juga naturalisasi istimewa. Nah, apa sih naturalisasi biasa? Mungkin kita juga sudah tidak asing ya dengan istilah naturalisasi ini, gitu. Nah, kalau naturalisasi biasa itu adalah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa. Nah, ini juga harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Misalnya, 1. Berusia 18 tahun sudah kawin, sehat jasmani dan rohani, dan juga pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Juga tidak pernah dijatuhi pidana. Lalu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ini tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, jadi dia pure Indonesia gitu. Dan juga mempunyai pekerjaan serta mempunyai uang kewarganegaraan ke kas negara. Sementara kalau naturalisasi istimewa ini, itu contohnya misalkan kayak pemain bola, teman-teman. Jadi kalau misalkan sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 12 tahun 2006, naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (DPR), naturalisasi istimewa ini batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Jadi kalau misalkan naturalisasi istimewa ini, misalkan contohnya kayak pemain bola, itu dia untuk kepentingan atlet atau untuk kepentingan suatu negara gitu, dia bisa ditarik menjadi warga negara Indonesia contohnya gitu. Tapi kalau misalkan dia ingin menggandakan kewarganegaraannya, itu dibatalkan tuh. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, orang dari bangsa asing yang menunjukkan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa. Nah, ini juga naturalisasi istimewa. Nah, selanjutnya itu adalah membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu di Indonesia ini semua itu dibebaskan menganut agama apa, menganut kepercayaan apa, asalkan tidak melenceng dengan norma atau ideologi yang tertera di Indonesia ini, gitu. Nah, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Nah, yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Nah, selanjutnya, yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu juga, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dalam hidup beragama masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Maka dari itu, kita bebas untuk mengambil agama apa, kepercayaan apa, tetapi tetap kita harus menaati hukum, norma yang ada di negara Indonesia. Itu kalau misalkan melenceng, bisa nanti terkena pasal dan bisa berujung yang tidak bagus gitu bagi beberapa pihak gitu. Maka dari itu juga karena Indonesia ini berbahasa-bahasa dan bersuku, kita harus bisa toleransi antar sesama masyarakat, antar sesama kepercayaan yang dianut oleh masyarakat gitu. Selanjutnya kita akan masuk bab keempat, yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan berebut dan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah, butuh pengorbanan besar berupa nyawa, harta, dan tenaga para pahlawan. Melanjutkan perjuangan mereka adalah kewajiban kita. Kita harus mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita dulunya agar perjuangan tidak sia-sia dan agar membentuk karakter para masyarakat Indonesia untuk tetap memberikan rasa nasionalis terhadap negara kita sendiri dan memajukan negara kita sendiri. Nah, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Dan yang keempat, berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, lalu syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan yang telah diatur dalam undang-undang. Lalu pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, lalu ikut serta juga dalam kegiatan bela negara yang diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini semoga aja Indonesia itu tidak ada perang atau apa gitu ya. Para warganya atau masyarakatnya rukun-rukun saja, saling toleransi, saling menghargai sesama agar tidak terjadi perang saudara atau perang di dalam negara ini atau konflik-konflik lainnya dan kita bisa hidup tenang dan damai. Nah, dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia juga dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi kita bisa juga diwujudkan dengan cara lain seperti berikut ini. Jadi, tidak semua hal itu dengan peperangan, tapi kita sebagai warga negara Indonesia bisa ikut membela negara dengan misalkan kita cara-cara mewujudkan, memberikan inovasi-inovasi kepada negara, mewujudkan kedamaian dalam negara ini, tidak membuat rusuh, dan lain sebagainya. Lalu juga misalkan kita, ya banyak hal, kita dengan berprestasi dalam sekolah, kuliah itu juga termasuk pembelaan negara, karena itu bisa memperbaiki citra negara Indonesia. Nah, yang pertama itu
Contohnya ya, ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling atau misalkan uh, ronda malam-malam, itu juga termasuk dalam pembelaan negara secara langsung, walaupun lingkupnya itu kecil ya, hanya di daerah atau kampung sekitar. Lalu yang kedua, ikut serta membantu korban bencana dalam negeri, itu juga bentuk termasuk pembelaan negara, karena kita membantu sesama masyarakat Indonesia yang sedang susah gitu, minta balik itu dalam bentuk donasi atau misalkan dalam bentuk kita terjun langsung ke sana untuk mengevakuasi para korban atau jadi relawan di sana untuk memberikan makanan, membuat suatu rumah-rumah atau bagi mereka yang terkena bencana dan sebagainya. Itu juga termasuk pembelaan negara. Lalu yang ketiga, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini juga termasuk menyinggung pernyataan yang saya tadi untuk meningkatkan nasionalisme. Jadi, dengan kita belajar dengan tekun pelajaran PKN ini, kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara ini. Bagaimana peran negara ini dalam mengelola masyarakatnya agar masyarakat tetap tertib, ekonominya gimana, mereka semua yang mengelola. Dengan seperti itu kita harusnya bisa bukan malah menolak gitu atau malah melenceng dari hukum atau peraturan yang udah ada, karena pasti pemerintah bikin sebuah peraturan itu untuk kebaikan negara atau masyarakatnya, tapi tidak semua seperti itu kadang teman-teman ya. Jadi kita ambil baiknya, buang buruknya. Dengan kita belajar kewarganegaraan, otomatis intensitas atau nasionalisme kita itu bisa lebih meningkat dan kita lebih cinta terhadap negara kita. Lalu yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Nah, ini juga termasuk misalkan kita contohnya seorang guru gitu. Guru biasanya kita hanya belajar misalnya di dekat rumah kita lah, sekolah di dekat rumah kita. Cuman kita ikut pengabdian ke daerah-daerah yang mungkin memang sekolahnya itu masih kurang dapat fasilitas, kurang pembelajaran yang semestinya ada gitu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai gitu, itu mungkin kurang. Maka dari itu bisa kita misalkan seorang guru tersebut datang ke sekolah tersebut untuk membangun sekolah tersebut, memberikan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada, atau bisa mungkin membangun kurikulum yang baru itu di sana agar sesuai gitu, penggunaan media-media dan sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam pembelaan negara, walaupun tapi bukan dengan peperangan gitu. Lanjutnya, yang kelima, pengabdian sebagai anggota TNI. Nah, ini sangat-sangat nasionalis ya. Kalau misalnya kita mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi, ingin masuk ke militeran atau kepolisian atau dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pertahanan negara, itu menjadi anggota pertahanan negara, kita bisa daftar sebagai anggota TNI. Itu asalkan benar, nanti jangan masuk TNI malah kita menyelewengkan jabatan kita atau tanggung jawab kita sebagai TNI itu diselewengkan karena kita mempunyai jabatan yang cukup tinggi dalam menjadi anggota TNI. Kalau bisa ya kita harus tetap tanggung jawab sebagai pertahanan negara atau TNI kita itu tetap jalan. Dan juga kita jangan malah karena kita mempunyai jabatan yang tinggi ataupun kita menjadi membuka jalan yang mungkin tidak bagus dengan jabatan kita tersebut gitu, agar kita bisa lebih mudah, itu jangan. Lalu yang keenam, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, ini wamil ya, atau bisa dengar wamil, wajib militer. Untung aja di Indonesia ini nggak ada, karena ya damai-damai aja, belum ada yang konflik negara atau gimana gitu. Ini bisa kita contohkan misalkan di negara Korea, yang dimana mereka mungkin sudah mewajibkan anak-anak remaja-remaja di sana untuk ikut wajib militer, karena mereka sampai sekarang pun masih mungkin ada perang dingin ya dengan Korea Utara gitu. Perang dingin antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Maka dari itu remaja-remaja di sana itu langsung dimasukkan ke wajib militer untuk pertahanan negara gitu. Untung saja di Indonesia ini belum, makanya kalau bisa ya jangan sampai jadi seperti itu. Nah, bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir yang dilakukan jika semua usaha-usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama pembukaan UUD 1945. Itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin tadi itu adalah materi
mengenai wilayah gitu ya, wilayah-wilayah Indonesia dan juga batas-batas laut, batas-batas darat di Indonesia, dan juga bagaimana kedaulatannya di Indonesia ini, dan juga membahas mengenai ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana materinya. Selanjutnya mungkin untuk Anda bisa menjawab tes penguasaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat. Yang soalnya ada di sini. Soal pertama adalah batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tubuh perbatasan. Berdasarkan hal tersebut, uraikan batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan yang berbatasan dengan negara tetangga RI. Itu soal pertama. Lalu ada soal kedua, yang dimana yang berbunyi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu jelaskanlah makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia. Mungkin itu dua soalnya. Soal ini bisa Anda kerjakan, dan mungkin nantinya bisa merecall pemahaman Anda terhadap materi yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, mungkin begitu saja teman-teman pembahasan mengenai ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya adalah pengembang dari video pembelajaran ini, yaitu saya sendiri sebagai pengisi suara, David Fernanda dari Teknologi Pendidikan A Angkatan 22. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai demo, bahan kuliah, pidato, laporan, dan lainnya. Presentasi juga umumnya disajikan di hadapan pemirsa untuk berbagai tujuan, menjadikannya alat yang ampuh untuk mengajar dan meyakinkan orang. Mungkin segitu saja dari saya, teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.